big fam nampaknya. Bahkan dari Onyx kayak mereka mau nurunin 100% itu dia. Nah, itu tapi sekarang Chief harusnya udah gak kelirik lagi ya. Boy. Ini yang ada di Things to Note juga buat pagi sekarang harusnya mulai diambil. Ya. Jadi ada sedikit di comfort hero ya, dua power hero dari Onyx bakal dijawab karena ngomongin rap ya, power dari dua-nya sama Badang sekarang taman Porsche memang juga berbaju tapi Suyo besar sebagai make it memang salah satu jawaban atas real manipulation dari Onyx semuanya dia para tim fight berkumpul dan bakal jadi PR buat Geekfam nantinya karena yang pasti akan dipersulit nih, nggak semulus di game 3 tadi, termasuk ke fase banding yang kedua dan Cloud sana yang dihilangkan, mengantisipasi di hero-hero yang akan mudah keluar dari area reward manipulation. Yep. Kayak itu adalah marksman yang memang easy ya, in and out dari zona reward manipulation. Yep. Dan bandnya berarti mungkin dari Onyx mereka akan menutup lagi-lagi untuk next marksman yang memang punya range, mungkin seperti contoh Granger yang masih ada. Granger hari ini kayak bukan opsi ya ternyata buat Granger. Iya. Aku lebih prefer Mosko plus band sih dari Onyx. Karena selain mereka bakal siapin bot point banget dan gak kasih space buat ada yang mainin landing jauhnya. Oke. Dan Baxia masuk ke dalam band list di second band phase. Dan apakah Moskov di sini yang akan ditutup dulu? Atau Irritel? Iya, Irritel mungkin one juga masih terbuka sebetulnya, kayak lot of option nih. Ranger kah atau yang akan jadi opsi dari Onyx ya? Karena kayak pilihan untuk goldnya masih luas, bahkan Moskov pun masih bisa jadi pertimbangan mungkin buat Atau Forward? karena kalau misalnya ngomongin Ranger mungkin lumayan aman ya, berhadapan dengan Harip akan cukup susah nantinya. Dan satu pilihan terakhir dari Geek, kalau menutup ke arah Baxia ya, masih mau fokus di arah dulu. Baik, Dia tahannya dulu. Hayabusa lagi karena Hayabusa tadi kurang maksimal juga ya. jadi kasih aja. Friendly, dua tank jungler ditutup. Hayabusanya kasih aja ya. Kasih aja. Sesuai keys to victory paksa Kairi pakai assassin. Ya, nolak Kairi nolak. Waduh. Itu requestnya sangat personal ya. Iya iya. Dan apakah Hayabusa atau Nolan mungkin jadi pilihan untuk Kairi atau mau coba tetap bawa hero yang kuat di team fight tapi fighter. Contohnya Export. Aku paling suka sih sama Export. Dia punya Viraga Armor bisa dinai juga kalian dengan Ceramic Slam ya. Ya, Xbox Bennett ya. Xbox Bennett boleh sih. Ya, masih ada chance untuk bisa keluar. Atau mungkin hero tag yang kemarin kalah. Kemarin kalah ya. Harus di state tuh. Bagus banget. Kita kan debut kan di Iya, mana? ada. 2 kali ya? 2 kali debut, 2 kali pakai. Oh, ternyata Cici. Untuk Lutfi ya. Cukup fleksibel sebenarnya untuk Kairi nanti pakai apa. Ya, damage pun ada nih dari Cici ya. Tapi kita beralih ke Gop. Apa yang akan diambil terlebih dahulu? Kan itu. Atau option yang lain buat dia. Bukan ke Xbox lagi buat beberapa landing lawan Cici. Tapi mereka butuh badan sih. Mereka bakal butuh mempermudah juga nanti kalanya mendapatkan targetnya ya. Tapi apakah ke export atau Matrix. bet? High ground. Keluar dari itu dia. Dan berarti itu last pick pasti kah untuk Kairi? Dipaksa assassin sini om. Atau mainin karya kayak fighter kayak dia. Ya betul. Ya betul. Masih cukup possible ini. Kairi kira-kira udah bersiapkan untuk mainin karya assassin atau fighter dari teman-teman Onyx. Kita dikejutkan lagi dengan adanya Kaja. Kajian. Ini lack of damage. Oke, Tadi punya link. akhirnya
berarti panjang sih. Iya dong. Panjang nih ya. Panjang loh, itu semangat terus. Kalau 5 Pakai ya. siapapun pemenangnya pakai lah 5. Betul. Karena udah mentas juga ya. Betul. Dan akhirnya kita bagaimana kick kembali dengan pros trio mid mereka. Oke, kalau begitu. And of Dawn bersiap untuk menjadi saksi. Keempat. Kasih pedangnya jadi langsung saya fellow pada suaranya. Ini salah dong. Ini batu rame banget. Tadi gak turun. Oh, episode doang. Ya, ini karena udah improve ya dari keduanya. Kick yang gak mau kemakan, Oniknya juga gak mau terlalu terburu-buru ya. Iya, jadi ya udah. Ya udah ya. Oke. Fatal dengan dia bakal jauh lebih aktif nantinya penggunaan kerja. Penting loh itu. Lumayan soalnya kan dari flicker 1 detik jadi cuma 1 detik. Yap. Jadi Apa kan biasa juga ada item-item healing time digunakan itu untuk mempercepat dari penggunaan ultimate ya. jadi Apalagi kayak enggak sih tadi chip ya yang sangat visual fitting time terus-terusan ya. Oke. Tapi again ya Aboy kembali dengan sebuah hero powernya juga ditabrak. Oke, Divine Sword tadi dikeluarkan pula di area tersebut. Iya, Kairi masih sabar, dia balik ke badan lagi. Double Whiskey, udah si down strike tadi. Udah ancang-ancang ya. Dan jangan aja. Alright, tapi lihat Suyonya make it 15 kali win 7 kali kalah. Berarti 22 game. Sepanjang season 15 ini untuk make it dengan Suyo. Karena kan beberapa minggu awal dia pakainya kan kebanyakan Suyo. Bahkan sampai Suyo kegeser dia masih Suyo. Iya, dia terus. Tapi sekarang Kiboy mencoba untuk bisa memberikan gangguan di area atas. Tapi ada Kairi yang udah standby pula. Melihat dari kejauhan apa yang terjadi di bawah. Alright, tapi masih ya. Waduh. Kiboy maju dengan 9 kali penggunaan. Itu dia, tidak strike ya, tapi barusan ada Medoy itu langsung dikeluarkan. Tapi totalnya berhasil diamankan oleh Bekin. Bahkan barusan, Tempest of Gun begitu baik. Mengakibatkan 2 player tumbang seketika dan sekarang. Gops, apa kabarnya? Gops, apa ceritanya? Gops flicker. Oke, make it. Yap. Mau dikejar? Dan sekarang Make It di area yang berbeda. Make It tinggalkan bisa lari. Alright, itu dia 9 kali penggunaan badang untuk Kiboy 100% win rate. Bukan cuma sekedar data, bener-bener impactful banget. Dan ya, Make It memang dapetin turtle dan akhirnya 3 poin kill yang dipegang sama Onyx tanpa adanya balasan sama sekali. Jadi membuat akhirnya goldnya bisa dipegang oleh Onyx perlahan-lahan. Dan bayangkan bagaimana win hero ini udah mulai makan dari early game-nya. 1-0-2, 100% dari kill participation ya. Terlalu berbahaya tadi ya. Iya. Pergerakan dadakannya itu loh. Satu kena stun udah, yang lain datang langsung. Kayaknya Kang Nempok. Kaget. Jago banget tembok apa tadi gitu. Serem soalnya. Kayak flicker-flicker kagetin itu loh. Yang kadang kita nggak duga-duga. Oke. Mereka masih coba untuk tarik mundur dulu. Sembari menunggu Vensiski-nya punya damage. Tentunya untuk bagaimana nge-follow up apa yang bisa dilakukan oleh Baloiski. Yap. Karena midnya kan kembali ya. Ini gitu. Dan Sapero pun sudah diberikan makanan yang cukup tuh itu. Oke, tapi nanti dibiarin aja ya. Memang nggak terlalu banyak juga pergerakan menuju ke arah gold lane karena memang lebih berfokus tadi ke arah turtle yang ada di atas. Sementara kalau ngelihat dari Kenriski-nya juga masih aman-aman aja, bahkan unggul level loh di atas dari Savero. Untuk secara laning dia masih aman dan juga dapetin beberapa tambahan EXP untuk di arah tengah tadi barusan. Yap. Karena sekarang yang akan mereka lakukan di area atas Gops masih 1v1 situation dan juga di depan berbeda masih ada Mayem. Dan sekarang audience prediction-nya udah mulai bertambah ya untuk Geek Fam ya. Semenjak bounce back-nya juga mereka di game ketiga. Dan setup menuju ke turtle yang kedua sekarang sudah dilakukan oleh Geek Fam. Akankah ada kontes paksa dari Onyx? Yap, sementara itu tidak strike bahkan sudah habis slap yang baru salah sini bahkan begitu saja nanti turtle yang berhasil diamankan oleh Bekin. Bahkan sekarang Kiboy yang langsung lencap seketika. Walaupun Baleski harus bertukar nyawa di atas tapi setidaknya Savero tadi sudah menunjukkan bagaimana damage yang dihasilkan begitu mengerikan kali ini. Yap. Dan akhirnya kali ini pertukaran yang ingin
dan juga pertukaran point kill antara Kiko dan juga Baloiski, sehingga kali ini dari gol yang tadi sempat dibilang oleh Onyx udah mulai disamakan kedudukannya. Again, kalau bicara tentang adanya poke damage, sama-sama Apoy punya burst damage yang cukup besar, tapi masalahnya Sans dia punya keunggulan dari satu buah range di atas sosok Paramis. Jarak loh. Jarak. Biasanya jarak ini malah bikin kesusahan. Lagi dalam sebuah hubungan. Jarak kan lebih dikatakan Apa? jarang Pahit. jarang ketemu jalan keluarnya, biasanya ujung-ujungnya rungkat. Nyari yang ada depan. Gitu emang biasa ya. Oke. Lanjut lagi kita lihat dari area tengah. Ini mereka udah mulai berkumpul 4 hero sekaligus loh tadi mendadak. Iya, ini karena memang kalau dilihat ya sama lagi buat Gigfam, mereka membawakan hero-hero yang punya team fight. Dan lagi untuk Onyx, tapi nggak sekarang dengan dua split push powernya. Dia lebih memilih untuk menggunakan aja sosok Link untuk bisa dapetin beberapa space. Tapi yang pertukaran terjadi, turret yang hancur di arah atas dan bawah. Tadi Balai tidak strike nggak kenal loh tadi. Hampir aja kehilangan momen Balai di situ. Yap. Ada strike ya, tapi menahan juga untuk tsunami slam-nya, apalagi flicker down keadaan cooldown sekarang. Gak akan terlalu terburu-buru, tapi sejauh ini keadaan yang paling netral ya. 4 poin kill buat Onyx ternyata gak ngebuat goalsnya swing jauh untuk mereka. Karena Gigfam selalu bisa mendapatkan pertukaran demi pertukarannya. Ya, yang satu ngambil ke arah point kill, yang satu ngambil 2 objektif tadi sama kontrolnya. Dan sesaat lagi juga total yang 3 akan couple pack untuk Gig atau akan berbagi kali ini. Secara matchup hero di atas kertas harusnya Jinyo punya keunggulan yang lebih ya. Untuk bisa mengontrol dari segi objektif turtle-nya juga, walaupun secara level Kairi masih cukup mengejar karena beda objektif nih. Yang satu lebih ke turtle, yang satu lebih ke jungle-nya dulu. Oke, dan baru saja tsunami slam yang langsung dikeluarkan begitu saja. Coba lihat pergerakan yang lebih tidak akan bertahan lebih lama lagi, tapi Saban Force langsung dikeluarkan dan terbangnya berhasil didapatkan, tapi tidak untuk Baloy. Yang kembali berhasil ditangkap oleh Badang. Bahkan sekarang Gops yang malah mentok tadi sepertinya, tapi Gops masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Dan Kairi tidak akan bisa melepaskan itu semua. Right. Dan sebenarnya udah bagus banget ya. Tadi apa yang dilakukan oleh Apoy, menarik ke arah dua pemain, tapi dibalaskan keadaannya dengan terbentangnya remote manipulation. Again, retribution yang 6 poin. Secara data mengatakan juga bahwa Suyo ini sangat-sangat handal untuk memegang konten objektif. Dan dia terlihat dengan adanya perfect turtle bisa didapatkan oleh Mikits. Dan pertukarannya memang terjadi lagi sih. Onyx dan nyari trade-nya itu dari segi point kill nih. Tapi nggak boleh kayak gini terus-terusan juga untuk Gig. Iya. Karena mereka kalau kehilangan pemain musik jauh lebih banyak, ataupun yang kayak tadi aja ada 2, wah objektif mereka bisa habis lagi loh. Sangat. Respawn time menit segini kan udah mulai nih. Udah mulai cukup lah untuk bisa memberikan waktu, orang bisa ngedapetin 1 tarat, 2 Iya. tarat mungkin. Jalannya lama kan, gak ada yang benar-benar bisa menghantar juga dengan cepat kan, kayak mungkin Chip atau Roy. Kalau Onyx nih tinggal manfaatin itu semua, ngerobohin satu persatu defense-nya beres. Dan Gigfam mereka juga harus bisa nge-skate kayak tadi lagi sih. Jadi sebelumnya mereka sangat-sangat berjalan sesuai dengan rencana bagaimana skating power yang mereka gunakan dengan adanya Nether Realm. Tapi ya ini lumayan ke counter juga dengan adanya remote manipulation yang cukup besar areanya dengan satu wall glowing one. Sekarang juga telah tersemat. Dan Kenziski, ini stack letalitynya masih sedikit tertahan dan mungkin ini udah waktunya juga Kenziski untuk join the fight. Oke. Sekarang Kenziski mau tidak mau pun harus merelakan satu autoparus bagian atas, tapi Makits di bawah merubuhin dinner ya. Iya, ini lagi-lagi menjadi trade yang cukup bisa dilakukan juga oleh keduanya. Walaupun masalahnya sekarang trade ke arah Inas turret loh. Oke, ada satu tsunami slam tadi mengamankan ke arah Kibai, tapi sepertinya damage-nya kurang loh. Ya, nggak ada follow up secara pasti juga ya, karena Kenziski-nya tadi masih agak sedikit tertahan. Dan Makits juga sebagai harapan damage dealer follow up-nya ini masih sibuk di area orange buff setelah dapetin inner turret di bawah. Jadi sepertinya itu serangan yang belum siap kayaknya dari Gigfam-nya juga. Tapi ya netral aja, nggak ada kerugian yang cukup berarti juga, apalagi Baloiski nggak nge-trigger karena satu buah flickernya. Namun, Lord yang pertama secara quantity dan juga secara keunggulan untuk segi objektif ini lagi dipegang sama Gigfam. Yep. Ya kan? Oke. Mereka mengungguli walaupun hitungannya masih ratusan nih. Iya, tapi flicker. Dan gak ada pergerakan dari Gops yang cukup signifikan hingga membuat mereka berhasil menangkap satu player, tapi Satya berhasil diamankan. Tidak ada lagi satu pengontrol area yang cukup besar. Tapi Aboy berhasil diusir. Hanya saja Aboy memiliki respawn tapi cukup cepat, tapi Kenziski-nya masih berhasil flicker ke tempat yang jauh lebih aman. Hanya untuk sekarang tidak akan menjadi waktu yang lama karena Kairi tadi berhasil menjadi sapi di sana begitu baik, tapi Sapero tadi terakhirnya Sapero pun down. Tidak ada
lihat cold lander dari masing-masing tim. Bahkan untuk Kiboy pun berusaha untuk bisa selamat dari cengkeraman pemain Kick. Itu dia, hero power bukan sembarang hero power. 22 kali kemunculannya Make It yang membawa dia menjadi rookie of the season. Bukan sembarangan, sangat-sangat penuh kalkulasi dan sangat-sangat mengetahui bagaimana targeting yang ingin dilakukan. Segala seluk-beluk mekanik untuk Suyo. Wah, Ini hatam sih Megits. selesai tadi tuh ya. Dan mereka berhasil mendapatkan Karalot, mereka berhasil mendapatkan satu objektif penting lagi. Benar-benar bisa mendobrak pertahanan dari Onyx. Ya, dan kita tahu di dalam satu buah team fight ini yang ngebuat dari Aboy cukup kesulitan adalah Sans. Dan Sans tadi ditarget oleh Gob dengan begitu baik. Bahkan dengan satu buah Purify yang udah ke-trigger, dia tetap bisa loh. Jadi tadi, Menggendong, mengkramasi. mungkin tadi gue ngelihatnya niatnya adalah Gob hajar, lalu Iya. dengan momentum sedikit itu bisa dibanting nih. Oke. Bisa dibanting, tapi ternyata beda lagi konteksnya, Oke. beda lagi konsepnya tadi. Pemikirannya beda ya. Beda lagi loh. Alright. Tapi untuk sekarang, dari Lord yang pertama ya, Yep. ini sudah memang didapatkan juga oleh Big Fam, tapi masih cukup tertahan juga tanpa bisa di follow up lebih jauh lagi oleh pemain-pemain dari Big Fam itu sendiri, karena memang lumayan ke distract nih dengan Kairi yang sekarang sudah mulai coba untuk memotong adanya laju wave minion di arah tengah. Topnya udah didorong juga Make It sekali ini, clear yang dilakukan oleh Sen sepertinya tidak menolong juga untuk inner turret yang bisa dipertahankan. Tapi setidaknya mereka juga udah bisa mendobrak habis ya central defense dari Onyx. Parah timnya. Berarti area dari pop-up terbuka sesaat lagi dan itu dia. Akankah mereka tetap stay di area tersebut atau mereka akan merelakan dan juga memberikan terhadap Kairi, tapi Aboy langsung dihancurkan ada 17 detik. Waktu respawn untuk Aboy itu sendiri, tapi Gops maju ke arah terdepan malah kehilangan momentum dan Gops pun dihajar habis-habisan. Gops sudah tidak bisa membantu rekannya lagi. Jadi ya, dua pemain yang hilang dari Geek Fam di saat area dari Purple ingin dijaga oleh Onyx. Ini ngebuat akhirnya ada sedikit momentum yang bisa diciptakan juga oleh Onyx itu sendiri. Yap, Dan Boy lah tadi. mereka nggak boleh terlalu terburu-buru lagi sih. Kayak tadi Gob tuh juga agak sedikit ragu-ragu sepertinya. Karena mau nggak mau tadi Kiboy emang harus agresifin balik ya. Iya. Karena itulah yang bisa mengusir pemain-pemain dari Geek. Guna untuk bisa menjauh dari area pop-up bang. Alright. Dan so far kayaknya pebak untuk Kairi masih cukup aman. Masih cukup aman. Bahan Yep. bakarnya masih tidak langka ini. Oke. Dan juga Wishing Lantern ya untuk saat itu sendiri. Sementara Kairi udah jadi 3 item dengan satu buah Asphalt dan Endless Battle juga. Efek kritikalnya akan semakin mengerikan dan harusnya menuju ke arah Blade of Despair ataupun mau Malefic Roll juga nggak masalah. Oke. Cukup ada main lagi dan mereka sepertinya berfokus ke dalam satu lane. Dan mulai. Ya. Nah ini, tinggal Givem gimana caranya mereka bisa mengontrol lane jauhnya. Oke, kalau kita ngelihat tadi Make It sudah bisa membantu juga untuk split push power. Yep. Tapi secepat apa nantinya untuk sosok Suyo ini bisa join the fight dibanding Link kalau misalkan lagi megang lane jauh. Itu yang harus benar-benar diperhatikan juga oleh Geekfam. Karena so far kalau memang lagi dari segi team fight, ini kuat banget buat Geek. Apalagi Make It sudah punya damage yang cukup besar juga. Gops juga melakukan targeting dengan cukup baik. Tapi Kenziski-nya agak sedikit tertahan. Sky Piercers yang masih belum maksimal juga. Yep, belum ada poin kill lagi. Iya, dia benar-benar. Iya, kalau misalkan nggak kena tetes dia kena tabrak Kairi. tabrak, iya, Di kena paling usi. belakang belum tentu aman soalnya. Jauh banget begitu. Oke. Oke, sekarang Gops kehilangan. Hey! Gops sudah menjadi beban kehidupan dari Lutfi. Lutfinya pun mau tidak mau ingin berusaha, tapi ternyata di tempat yang berbeda. Sampai dia mereka didapatkan bangun untuk sekarang. Ada sebuah hal yang mereka lakukan dan Sabja pun menjadi korban. Kairinya masih berusaha untuk bisa kabur dan juga menyelamatkan diri. Namun di tempat yang berbeda, teman yang bergerak yang dimiliki oleh Kiboy di mana berarti dirinya udah berhasil langsung mengeluarkan ke arah face crack-nya. Tapi tidak ada follow up damage. Malah membuat Kiboy lah yang menggila dan triple kill didapatkan. Mayday, Make It is online. Triple kill lagi. Bisa diamankan dan terpisahnya team fight dari Onyx ini sangat-sangat bisa dimanfaatkan oleh Geekfam itu sendiri. Oke. Game keempat ini akan menjadi Geekfam kah? Karena sekarang berbondong-bondong melalui jalur bawah. Oke, masih ada Savero, tapi mereka berusaha untuk bisa langsung mengamankan ke arah satu base ini. Dan wave dia pun sudah hilang. Memaksakan apa yang dilakukan oleh Geek. What? Bajak from Kairi. Satu aksi defensif yang membuahkan maniak untuk Kairi. Sebuah miskalkulasi karena Savero juga udah dengan waktu yang spawn. Dibalikan keadaan one slide push untuk Onyx. Apa yang terjadi? Perhitungan seperti apa yang mereka lakukan barusan? Hanya ada Boy seorang diri. Apa yang berusaha untuk bisa mengamankan karena wave ini tetap mengambil waktu jauh untuk Kodik. Bisa menutup match.
yang berhasil mereka menangkan. Sepersekian detik, sebuah keputusan untuk straight push di arah bawah ternyata membawa petaka dan membuat